Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Banyak yang bertanya, bahkan menuduh. Channel Niti Dharma ini katanya membela salah satu agama atau kepercayaan tertentu. Ada yang bilang kita berpihak pada spiritualitas Nusantara dan agama politeisme seperti Hindu dan Buddha. Ada yang menuduh kita menyebarkan ateisme atau ajaran agnostik. Tapi semua itu salah kaprah. Kebanyakan tuduhan nyinyir datang dari mereka yang terusik keyakinannya. Karena terlanjur hidup terdoktrinasi dalam kabut dogma agama. Jadi silau matanya oleh cahaya nalar yang coba kita nyalakan. Jadi, apakah channel Niti Dharma punya afiliasi? Apakah kita berpihak? Jawabannya, tidak. Kita tidak membawa bendera apapun. Bukan agama, bukan kepercayaan, bukanisme apapun. Kita hanya manusia netral tanpa label. Yang berpihak hanya pada satu hal, akal sehat dan nurani yang jernih. Dan karena itu, jangan mau dilabeli oleh siapapun. Kamu ateis, kamu agnostik, penganut deisme, spiritualis, atau apapun. Label hanya membentuk sekat. Jika kita sudah keluar dari jerat dogma, jangan masuk lagi ke perangkap label. Karena label memperkuat ego. Dan saat ego dipupuk, ia akan menguasai kita. Kita jadi merasa pendapat kita paling benar dan mulai merendahkan yang lain. Anggapan seperti, agnostik itu belum selesai mencari Tuhan. Deisme itu masih percaya Tuhan luar. Ateisme lah yang paling rasional. Begitu terus. Hingga akhirnya muncul kebencian baru, dogma baru, perseteruan baru. Sama seperti agama, yang karena punya keyakinan masing-masing, pecah jadi banyak sekte, aliran dan golongan. Sunni, Syiah, Katolik, Protestan, Pantekosta, Kristen reformis, Kristen progresif, Islam modernis, Islam tradisional, dan seterusnya. Semua merasa paling benar. Maka dari itu, jangan berlabel. Cukup jadi manusia. Seperti saat kita dilahirkan, tanpa label apa-apa. Dengan begitu, kita tidak mudah curiga pada sesama, tidak menghakimi dari nama atau keyakinan. Kita justru melihat manusia lain sebagai bagian dari diri kita sendiri. Apapun rasnya, apapun warna kulitnya, kita semua satu keluarga. Keluarga manusia. Manusia seutuhnya. Tanpa label apa-apa. Kita ada di sini bukan untuk mewakili agama manapun. Tidak untuk mengajakmu pindah ke satu keyakinan tertentu. Apalagi menolak semuanya dan membentuk ideologi baru. Kita hanya manusia. Manusia netral, tanpa label. Yang berpihak hanya pada satu hal. Akal sehat dan nurani yang jernih. Karena begini, setiap manusia dilahirkan netral. Tanpa agama, tanpa ideologi, bahkan tanpa nama. Semua itu adalah konstruksi sosial yang kita warisi. Coba kita kontemplasi dan renungkan ini. Yesus saat lahir, apakah dia beragama Kristen? Tentu tidak. Karena agama Kristen bahkan belum ada saat itu. Agama itu baru lahir ratusan tahun setelah Yesus wafat, dibentuk oleh pengikut-pengikutnya, bukan oleh Yesus sendiri. Muhammad saat lahir, apakah dia langsung beragama Islam? Tentu tidak. Islam bahkan belum ada. Baru di kemudian hari,
ajaran yang diklaim sebagai Islam mulai terbentuk dan dilanjutkan oleh para sahabat dan pengikutnya setelah wafatnya Muhammad. Terus bagaimana dengan iman orang tua Muhammad? Iman kakek neneknya? Apalagi buyut-buyutnya? Ajaran Islam belum ada, anak, cucu, dan cicitnya aja juga belum lahir. Jadi, ketika hari ini ada yang menghakimi orang yang tidak beragama akan masuk neraka. Pertanyaannya, bagaimana nasib miliaran manusia yang hidup sebelum Yesus dan Muhammad lahir? Apakah mereka semua kafir? Domba sesat semuanya? Apakah itu keadilan? Atau hanya klaim dari kelompok yang mengaku paling benar? Dan soal ideologi pun sama. Seharusnya jangan kita jadi fanatik buta. Coba bayangkan, kalau dulu sejarah Indonesia berjalan berbeda. Bukan Soekarno yang dulu pertama memimpin republik ini, tapi Tan Malaka. Mungkin bukan Pancasila yang jadi ideologi negara, bisa jadi sosialisme. Atau kalau partai buruh yang menang di pemilu awal, bisa jadi sekarang negeri ini menganut Marxisme atau komunalisme. Lalu, bayangkan, kalau kamu lahir di Korea Utara, ideologi kamu bisa jadi komunis. Kalau kamu lahir di Swedia, kamu mungkin berpaham ideologi yang liberal dan terbuka. Jadi, ideologi pun tidak mutlak. Semua bisa dan perlu dikritisi agar selaras dengan perkembangan nilai kemanusiaan. Maka, gunakanlah lensa berpikir yang luas. Lihat realitas ini pakai wide angle, bukan lensa sempit. Jangan melihat hidup hanya dari satu sudut kecil, seperti melihat dunia dari dalam kotak sepatu. Jangan mau dilabeli orang lain, ateis, agnostik, deis, spiritualis, darmis. Karena label membentuk sekat, dan sekat memperkuat ego. Ego yang tumbuh akan menguasai manusia. Akhirnya, kita merasa pendapat kita paling benar. Lalu mulai menghakimi, lalu membenci. Bukankah itu akar konflik yang sama seperti dalam sejarah agama-agama? Sunni lawan Syiah, Katolik lawan Protestan, dan seterusnya. Label justru menciptakan jarak. Maka lepaskan label. Dan jadilah manusia, manusia seutuhnya. Tanpa curiga, tanpa prasangka. Melihat sesama bukan sebagai yang lain, tapi sebagai bagian dari diri kita juga. Satu keluarga besar bernama umat manusia. Dan disitulah kita berdiri. Di sisi nalar, di sisi nurani, di sisi kemanusiaan. Sebelum kita menyebut diri sebagai Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, atau agnostik. Sebelum ada kitab suci, dogma, dan doktrin. Sejatinya kita adalah manusia. Netral. Belum diberi label. Belum dikotakkan. Lahir dari rahim yang sama. Manusia. Dengan air mata yang sama. Dengan rasa lapar yang sama. Tidak ada bayi yang lahir sebagai penganut agama, keyakinan, bahkan nama. Semua datang belakangan. Tapi entah sejak kapan label menjadi segalanya. Kita diajari untuk lebih dulu melihat identitas sebelum melihat hati. Kamu siapa? Asal dari mana? Agamamu apa? Kamu penganut ideologi apa? Dan tiba-tiba itu menentukan segalanya. Mulai muncullah prasangka. Siapa yang kita anggap saudara? Siapa yang kita curigai? Siapa yang kita doakan? Dan siapa yang kita anggap pantas masuk neraka? Tuhan yang mana yang kita sembah? Apa cara kita menyebutnya lebih penting dari cara kita memperlakukan sesama? Apakah Tuhan butuh dikotak-kotakan dalam agama? Atau itu kebutuhan kita, manusia, yang butuh rasa aman dalam label dan kelompok.
Label-label ini bisa menjadi pelindung, tapi juga bisa menjadi tembok. Saat label lebih penting dari cinta, agama berubah menjadi senjata. Dan kita lupa, sebelum semua itu ada, kita adalah manusia, netral, polos, tanpa label apa-apa. Semesta tak mengenal agama. Apalagi ideologi ciptaan manusia. Langit tak pernah bertanya siapa yang benar. Matahari tak pilih kasih saat menyinari dunia. Laut tak menolak siapapun untuk berenang di dalamnya. Alam netral. Dan kita pun pada dasarnya netral. Mungkin sudah waktunya kita berhenti melihat dunia dari label dan mulai melihat dari rasa. Rasa empati, rasa ingin memahami, rasa ingin hidup berdampingan. Sebelum kita menjadi apapun, kita pernah menjadi netral. Dan mungkin disitulah letak kebenaran yang paling jujur. Bukan pada label, tapi pada hati. Sama seperti langit tak memilih kepada siapa yang menurunkan hujan. Matahari tak menyala hanya untuk satu agama dan ideologi saja. Semesta ini netral. Begitu juga seharusnya kita, manusia. Kalau kamu merasa topik ini menggelitik sisi terdalammu, dan kamu ingin menjelajahi pertanyaan-pertanyaan eksistensial lain dengan nalar, logika, dan kesadaran, dan apakah kamu sedang mencari makna hidup di luar ayat, di luar dogma, dan di luar identitas yang diwariskan dunia? Jika ya, maka komunitas Cahaya Nalar mungkin memang tempatmu. Komunitas ini bukan untuk semua orang, tapi untuk kamu yang sedang menempuh jalan, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin hidup dengan sadar dan merdeka. Bergabunglah dengan komunitas eksklusif Niti Dharma, di mana kita akan mengeksplorasi bersama siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng agama dan identitas nama. Cara meditasi yang membumi dan membebaskan. Hidup selaras dengan semesta, bukan karena takut neraka. Dan pemahaman spiritual yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ini bukan ajaran baru, ini perjalanan untuk mereka yang sudah keluar dari jerat dogma dan ingin melangkah bersama dengan nalar, ketenangan, dan kejujuran. Klik join atau gabung di komunitas channel ini dan temukan ruang belajar yang bebas, hangat, dan terbuka. Karena di Cahaya Nalar, kita tidak menyembah, kita menyadari. Karena hidup bukan soal kenapa aku lahir, tapi soal bagaimana aku bisa sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar mati. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.